belajar matematika bersama, kita pasti bisa. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar logaritma, yaitu sifat-sifat logaritma. Yang pertama kita belajar sifat dasar logaritma. Sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Karena A pangkat 1 sama dengan A. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat dasar yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan A. Nih, kalau A ini sama dengan A ini, maka hasilnya N. Karena A pangkat N sama dengan A pangkat N. Berikutnya sifat operasi logaritma. Untuk A, B, dan C bilangan real positif, A tidak sama dengan 1, B lebih dari sama dengan 0, serta N dan M bilangan rasional, maka berlaku yang pertama, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Perhatikan, kalau ini B kali C, maka kalau dipecah kedua-duanya A log ini A log, maka tandanya ditambah. Begitu juga kalau A log B per C, B per C, maka menjadi A log B dikurangi A log C. Perhatikan contohnya. Contoh 3 log 9 ditambah 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Ini perhatikan, ini 3 log, ini juga 3 log, ini juga 3 log. Maka ini bisa dijadikan satu menjadi 3 log. Nah, kalau ditambah berarti dikali, berarti 9 kali 18. Kalau dikurangi berarti dibagi 2. Ini bisa dibagi menjadi 9, berarti hasilnya 3 log 81. 3 log 81 berapa? 81 itu 3 pangkat 4, jadi hasilnya sama dengan 4. Perhatikan contoh berikutnya. Jika diketahui log 2 ini, log 3 ini, tentukan log 6. Nah, perhatikan yang diketahui hanya log 2 dan log 3. Maka log 6 ini kita jadikan log. Faktornya 6. Yang di situ ada 2 dan ada 3, berarti log 2 kali 3. Maka sesuai dengan sifat yang pertama, berarti kita pecah menjadi log 2 ditambah log 3. Log 2 berapa? 0,3010. Log 3 berapa? 0,4771. Sehingga hasilnya 0,7781. Berikutnya, kalau ada A log B pangkat N, perhatikan ini N, maka N-nya ini bisa keluar menjadi perkalian. Berarti N kali A log B. Contohnya 3 log 81. 81 ini kita jadikan bilangan berpangkat. Berapa bilangan pokok dari 81?
3 ya, berarti 3 log 3 pangkat 4. Lah 4-nya ini bisa keluar, berarti 4 kali 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1, berarti sama dengan 4. Berikutnya, A pangkat M log B pangkat N. Perhatikan ini. B pangkat N. N yang ada di B ini kita keluarkan menjadi perkalian. Kemudian M yang ada di bilangan pokok ini kita keluarkan menjadi pembagian. Kemudian dikali dengan A log B ini. Contohnya 16 log 32. Nah, 16 kita jadikan bilangan berpangkat berapa? Iya, 2 pangkat 4. 32-nya berapa? 2 pangkat 5. Maka 5-nya ini keluar jadi 5 per 4-nya ini menjadi per 4 kali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1, sehingga hasilnya 5 per 4. Sifat yang kelima, kalau ada A log B, maka sama dengan C log B per C log A. Contoh, 2 log 3. 2 log 3 bisa kita pecah menjadi log 3 per log 2. Log 3 berapa? 0,4771. Log 2 0,301, sehingga hasilnya 1,585. Atau menggunakan sifat yang berikutnya ini, 2 log 3 bisa kita ubah menjadi 1 per 3 log 2. Sifat berikutnya, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini numerusnya sama dengan bilangan pokok yang di sini, maka kita ambil yang depan dan belakang menjadi A log C. Contoh ini, 2 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 7. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Maka kita ambil yang depan, berarti 2 log, dan yang belakang berarti 2 log 7. Yang terakhir, kalau ada A pangkat A log B, karena pangkat dan logaritma itu bersifat inverse, maka hasilnya B. Contoh, 2 pangkat 2 log 8, maka hasilnya 8. Itulah anak-anak sifat-sifat logaritma. Terima kasih.